yaitu tidak panjang dan juga tidak pendek. Ini yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah. Dan Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia sudah sering salat bersama Nabi. Dalam sebagian riwayat beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min alfai salatin." Saya pernah salat bersama Nabi lebih dari 2000 salat. Lebih dari 2000 salat. Itu banyak ya. Salat fardu, salat sunnah, mungkin salat gerhana, salat macam-macam ya. Sehingga ketika dia berbicara, dia mengatakan, "Kuntu usolli ma'an Nabi salawat." Aku bersolat bersama Nabi dengan salat-salat. Itu umum. Salatnya fardu, salat sunnah, dan jumlahnya ternyata sangat banyak ya. Sehingga bukan cuma salat sekali atau dua kali kemudian mengambil kesimpulan, karena kalau mungkin salat sekali dua kali Rasulullah tidak panjang, mungkin ini kondisi tertentu, kondisi lain mungkin Rasulullah rubah. Tetapi dia sedang berbicara tentang kesimpulan yang dia sudah alami lama bersama Nabi, karena dia sudah salat bersama Nabi lebih dari 2000 salat. Kemudian juga beliau berkata, "Jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min 100 marrah." Aku pernah bermajelis bersama Nabi lebih dari 100 kali ya. Itu pengajian-pengajian Nabi aku sudah hadir lebih dari 100 kali. Ini menunjukkan beliau sudah banyak bermuamalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya kanat salatu qasdan wa kanat khutbatuhu qasdan. Ternyata salat Nabi itu sedang, tidak panjang dan juga tidak pendek ya. Tidak terlalu panjang sehingga merepotkan para makmum, dan juga tidak pendek akhirnya mengurangi sunnah ya. Tetap sempurna tapi dengan sedang. Demikian juga khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Nabi juga tidak panjang dan juga khutbah Nabi juga tidak terlalu pendek. Artinya bisa menyampaikan tujuan tercapai tapi tidak perlu panjang-panjang. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara hadis Rasulullah SAW pernah bersabda tentang khutbah, misalnya khutbah Jumat ya, kata Rasulullah SAW, "Inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi mi'innatun min fiqhihi." Sungguhnya kalau ketika khutbah salatnya panjang, khutbahnya pendek, itu menunjukkan fakihnya atau ilmunya orang tersebut. Maka kalau seorang dia khatib, dia ahli, dia pintar, dia pasti khutbahnya tidak panjang-panjang, tetapi padat, ringkas, padat, mencapai tujuan, dan dia panjangkan dalam salatnya. Tentu tidak panjang sekali, tapi maksudnya jangan sampai terbalik, salatnya pendek, inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad, khutbahnya satu jam. Ini kebalik. Khutbahnya pendek ya, kemudian salatnya panjang. Dan kalau khutbah pendek, maka jamaah bisa lebih fokus. Kalau jamaah tidak fokus, terlalu panjang, bingung ya. Akhirnya datang sakinah, ketenangan. Akhirnya tidur. Makanya kalau kita khutbah berusaha jamaah sebelum mau tidur sudah selesai khutbahnya. Jadi sudah baru mau tidur sudah selesai khutbahnya. Karena kemampuan manusia untuk fokus semakin berkurang sekarang. Lihatlah sekarang kajian yang dinonton kebanyakan kajian pendek. Suruh kajian panjang sudah nggak kuat untuk apa? Fokus. Mendengar 1 jam, 2 jam, orang sudah mulai berkurang. Secara umum ya, dulu urusan apapun, urusan agama, urusan dunia, karena kemampuan orang untuk fokus semakin berkurang, apalagi di sana banyak alternatif kajian yang pendek, sehingga mereka lebih senang yang pendek-pendek. Tidak terlalu berpikir keras, langsung pada tujuannya. Dan kita tahu ketika khutbah tujuan kita adalah menyampaikan risalah, pesan kepada jamaah agar mereka paham. Oleh karena kalau panjang mereka nggak akan bisa meliputi semua apa yang disampaikan. Maka kalau orang itu alim, dia nyampaikannya ringkas, padat, teratur, tersusun, sholatnya panjang. Tapi kalau nggak alim, pasti ngalor ngidul ya. Nguton ngelan, ngetan ngulon sama ngalor ngidul ya. Panjang kali lebar. Sana ngomong, sini ngomong, ini ngomong apa maksudnya? Ya. Akhirnya para jemaah lama-lama pun ngantuk ya. Ya, akhirnya tertidur apalagi khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu lagi capek-capek, lagi lapar-lapar, dengar khutbah,
ruangan ber-AC, selesai. Selesai itu. Nikmat banget itu, berarti tidur. Oleh karenanya seorang khatib berusaha untuk meringkas khutbah, dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tula salati rajuli wa qisaru khutbatihi mi'innatun min fiqhihi." Bahwasanya panjangnya salat dan pendeknya khutbah menunjukkan kefakihan atau kecerdasan atau keilmuan sang khatib tersebut, ya. Dan juga kita harus perhatian tentang masalah bosan atau tidak, ya. Bosan atau tidak, ya. Kalau terlalu panjang orang bosan mendengarnya. Mungkin dia fokus 10 menit, berikutnya udah mulai bosan, mulai akhirnya lemah. Oleh karenanya seorang ketika menyampaikan materi dia harus memperhatikan itu semua, ya. Dan dalam hadis, ya, bahwasanya seimbang baik dalam salat, baik dalam khutbah, juga dalam pengajian, ya, dalam pengajian. Berkata Syaqiq bin Salamah al-Asadi, "Kunna julusan inda babi Abdullah bin Mas'ud." Kami duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud dan tadhiruhu, kami tunggu dia keluar untuk kami menuntut ilmu darinya. Famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai. Ya. Maka lewati kami seorang bernama Yazid bin Muawiyah an-Nakhai. Faqulna a'limhu bimakanina. Tolong kasih tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kami sedang menunggunya. Fadakhala alaihi falam yalbath an kharaja alaina Abdullah. Maka Yazid bin Muawiyah an-Nakhai masuk, beritahu Abdullah bin Mas'ud bahwasanya orang sudah nunggu. Tidak lama kemudian Abdullah bin Mas'ud pun keluar. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inni ukhbaru bimakanikum fama yamna'uni an akhraja ilaikum illa karahiyatu an amullakum atau umillakum." Kata dia, saya sudah dikabarkan tentang keberadaan kalian, ya. Dan tidaklah mencegahku untuk keluar menemui kalian kecuali saya khawatir aku membosankan kalian. Inna Rasulullah sallallahu kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami makhafata sa'amah. Rasulullah SAW terkadang meliburkan pengajian, itu beberapa menyela-nyela pengajian, ya, karena khawatir kami bosan, ya. Khawatir kami bosan, ya. Ini juga perlu diperhatikan, bukan semangat masjid pengajian pagi siang malam audiensnya itu aja, ya, bosan, ya. Pagi siang malam, ya, enggak juga, ya. Karena tujuan kita pengajian itu agar orang bisa menyerap dan bisa mengamalkan. Kalau ternyata pengajian terlalu banyak juga membosankan, kecuali di pondok. Kalau di pondok tiap hari pengajian memang sehari 5 kali, karena memang disiapkan untuk jadi seorang dai, atau daurah-daurah tertentu sampai 2 hari 3 hari. Oke, itu adalah kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau keseharian tidak demikian. Dalam riwayat dalam Imam Bukhari, kana Abdullah yudzakirun nasa kulla khamis. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pengajian setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ada yang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yaum." Kata seorang, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku berharap seandainya engkau memberi pengajian kepada kami setiap hari." Ya, tadi Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW dulu menyela-nyela hari, tidak setiap hari, khawatir ada kebosanan, ya. Jadi dalam pengajian pun harus ada bersikap sedang, ya. An-Nawawi berkata, "Fi hadzal hadits al-iqtisad fil mau'izati li alla tamalluha al-qulubu tamallaha al-qulubu fayafutu maqsuduha." Dalam hadis ini menunjukkan seorang sedang dalam menyampaikan pengajian supaya hati tidak bosan. Kalau hati sudah bosan, maka tujuan agar hati itu mendapat ujangan malah tidak tercapai. Kita kalau pengajian orang udah bosan, jangan dipaksa. Dengan takut, bangun. Bangun. Saya udah capek jauh-jauh, enak aja kalian tidur, ya. Ya, kita harus melihat situasi apa? Kondisi, ya. Jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa. Ya. Kadang daurah bikin pengajian audiens sudah hang. Enggak bisa dipaksa, udah hang. Pengajian berat, ya udah jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti mereka tidak paham. Karena tujuan pengajian adalah agar hati bisa mengambil pelajarannya. Demikian juga kata Al-Khattabi rahimahullah, al-murad annahu kana yura'il awqat
fi ta'limihim wa wa'dhihim wa la yaf'aluhu kulla yawmin khasyatal malal. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan waktu-waktu dalam memberi pelajaran, dalam memberi wejangan. Tidak dilakukannya setiap hari khawatir ada kebosanan. Demikian Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, fihi rifqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa husnul tawasul wa husnul tawasuli wa husnul tawasuli ila ta'limihim wa tafhimihim. Di sini menunjukkan lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu baik dalam menyambung kepada para sahabat dalam pengajian dan dalam memahamkan mereka. Dia akhudhu anhu binashatin la an dajarin wala malal, agar para sahabat ketika mengambil ilmu dari Nabi dalam kondisi semangat, bukan karena bosan atau jengkel, aduh capek bosan ya. Wa yuqtada bihi fi dzalik, dan agar Nabi dicontohi dalam hal ini. Fa inna ta'lim bitadarruj akhaffu mu'natan wa ad'a ila thabati min akhdhihi bil kaddi wal mughalabah. Karena pengajian dengan urut lebih ringan ya, lebih mudah dan lebih kokoh daripada mengambil pengajian dengan paksa, dengan memaksakan diri, dengan susah, itu merepotkan. Jadi ini kita bicara secara umum. Adapun kalau seorang di pondok kayak dia harus memaksakan diri karena dia memang disiapkan untuk menjadi dai, misalnya dia harus belajar ya setengah mati, seperti kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahirar layali. Kata Imam Syafi'i, sesuai dengan kadar capek, kadar letih, maka akan dicapai ketinggian dan kemuliaan. Siapa yang ingin mencapai tingkat yang tinggi, maka dia harus begadang. Dulu kalau begadang itu nuntut ilmu, sekarang begadang nonton bola ya. Jadi menurut saya Imam Syafi'i ini beda. Kalau ketika orang sudah bersemangat untuk memang jadi seorang alim, ya dia harus benar-benar berjuang. Tapi kalau untuk orang awam, maka lihat situasi dan kondisi. Bukannya pengajian pagi sore, enggak juga ya. Karena tujuan kita ilmu itu sampai dan bisa diamalkan. Dan ini menunjukkan al-iqtisad sedang dalam salat, kemudian juga dalam khutbah dan juga dalam taklim, dalam pengajian. Saya ada masjid, Ustaz, ini pengajian dari pagi, siang, sore, malam. Saya bilang, apa enggak capek jamaah? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Jamaah capek, kasihan. Nanti akhirnya yang hadir juga sedikit, hadir juga malas-malasan, kasihan jamaah ya. Diatur, ya kalau enggak ustadznya banyak, cari masjid-masjid lain yang mungkin masih kosong, agar dakwah juga bisa tersebar. Ada semuanya langsung di drop di masjid yang satu itu karena jamaahnya ramai, akhirnya ada yang sepi, ada yang enggak, karena tidak pas waktunya. Jamaah dipaksa untuk apa? Untuk hadir ya. Kalau enggak mungkin kalau beda audiens oke. Kalau beda audiens sesuai dengan waktunya. Tapi kalau audiensnya sama terus-terusan, maka ini memberatkan bagi audiens, memberatkan. Dan akhirnya keluar dari keseimbangan. Disebut dalam riwayat, bahkan dalam sholat tarawih pun disebut dalam riwayat, Imam Ahmad ditanya, berapa kita baca kalau kalau sholat tarawih satu rakaat? Kata Imam Ahmad, qadr asyarat ayat, yaitu 10 ayat satu rakaat, atau aunahu dzalik, atau yang semisalnya. Nah ini, ternyata saya lihat misalnya surat Al-Baqarah pada Al-Quran halaman ketiga, satu halaman 11 ayat. Jadi kira-kira satu rakaat itu satu halaman. Itu ringan bagi jamaah. Ini Imam Ahmad yang bicara di zaman dia, ya di abad ketiga, beliau wafat 200 sekian. Itu abad ketiga, masih orang-orang masih semangat ibadah pun Imam Ahmad memperhatikan masyarakat. Beda kalau kamu sholat sendiri. Kamu sholat sendiri boleh satu rakaat 3 juz, terserah ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat sendiri beliau panjang. Satu rakaat dia baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Bayangkan berapa juz itu? Luar biasa, satu rakaat ya. Ya. Panjang ya. Tapi kalau sholat jadi makmum maka ringan ya. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimami jamaah dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Kemudian di zaman Imam Malik sampai 40 rakaat. Sampai 40 rakaat ya. Tetapi tidak panjang-panjang sehingga jamaah ada semangat. Karena satu halaman oke lah. Sudah rukuk lagi, sudah tenang gitu.
Ya, ini nasihat dari Imam Ahmad melihat kondisi jam. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Tidak juga amin, enggak juga ya. Dolin, enggak juga ya. Saya juga susah ngikutin juga susah. Susah juga. Bisa enggak cepat? Siapa tahu ngomong cepat, suruh ngikutin Al-Fatihah dengan secepat itu juga enggak gampang ya. Gimana imam mau dengar, gimana makmum mau menghayati, bagaimana bisa meresapi, ya susah lah. Ya. Terus bangga 23 rakaat 7 menit, Allahu Akbar, pecahkan rekor dunia. Ini terlalu cepat juga. Saya bisa pernah ketemu orang di pesawat, dia bilang orang Indonesia ya, iya, dia tunjukkan saya itu klip video 23 rakaat 8 menit kalau nggak salah. Dia bilang tunjukkan, saya pengen ke tempat itu. Mau apa? Mau nasihati katanya, luar biasa. Saking semangat. Makanya juga terlalu cepat ya, terlalu cepat sehingga apa tujuan sholat? Tujuan sholat kita mentadabburi ayat yang dibaca, imam baca. Ya kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. La'allakum turhamun, jika dibacakan maka simaklah. Gimana mau nyimak kalau sifat itu? Sifat itu ya. Jadi sedang-sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat ya. Ini kalau kita bicara karena memperhatikan kondisi audiens. Kalau mau sholat di rumah sendiri silakan panjang-panjang, senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya. Jadi tengah dalam sholat, tengah dalam khutbah, sikap tengah dalam pengajian, semuanya bersikap tengah. Jangan berlebih-lebihan, karena banyak hal yang harus diperhatikan. Ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal sholat terlalu lama, ketika sholat Isya baca surat Al-Baqarah, Nabi tegur, afatanun anta ya Mu'adz, bukan bikin fitnah wahai Mu'adz, terlalu panjang ya. Aina anta min sabbih isma rabbikal a'la. Ya, kenapa kau tidak baca surat sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha ya. Rasulullah sebutkan idza samaa'un fatarat. Rasulullah sebutkan contoh-contoh surat yang pantas untuk dibaca pada salat Isya mengingat bagaimana kondisi makmum, mengingat bagaimana kondisi makmum. Tapi hadis berikutnya An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah qala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Abu Darda namanya Uwaimir Al-Ansari. Uwaimir Al-Ansari. Dan ini adalah di antara strategi Nabi untuk memberi kelapangan bagi para muhajirin. Karena muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah ternyata miskin. Mereka enggak punya apa-apa, mereka mungkin enggak punya sanak saudara di kota Madinah, mereka juga tidak bisa bekerja karena mungkin di kampungnya kerjanya beda, seperti orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah, mereka ternyata pedagang, mereka bukan pekebun, rata-rata mereka pedagang. Makanya mereka perdagangan barang dagangan mereka ke Yaman, ke Syam. Ketika mereka datang ke Madinah, ketemu dengan para pekebun, ya. Jadi belum tentu mereka pertama enggak punya kebun, mereka juga tidak biasa berkebun. Oleh karenanya di antara cara Nabi meringankan beban mereka, maka Nabi mempersaudarakan si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, ya. Agar yang dari kaum Ansor memperhatikan kaum muhajirin. Seperti yang kita tahu, Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, salah seorang dari yang paling kaya, termasuk orang kaya di kota Madinah, dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yang kita tahu kisah masyhurnya di mana akhirnya Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah hartanya kepada Salman Al-Farisi. Saya akan kasih kau setengah hartaku, itu bagi dua, ya. Demikian juga dia bilang, saya punya istri lebih dari satu, kau lihat mana yang kau suka, saya ceraikan. Kalau habis masa iddahnya, tinggal kau ambil. Nah, kalau kita gimana mau nawarin cuma satu-satunya? Ya, maksud saya ini luar biasa, sampai bukan berkorban harta saja, saya berkorban apa? Istri. Tentunya dengan persetujuan istrinya, ya. Artinya ini luar biasa. Tapi Abdurrahman bin Auf akhirnya menolak, dia mengatakan, dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku mana pasar. Maka dia pun menjaga harga dirinya, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Mungkin kalau kita di posisi beliau, kita bilang, Masya Allah, rezeki apa lagi dari Allah ini? Masya Allah, luar biasa. Ada yang mengatakan apa? Rezeki anak soleh. Emang kamu soleh katanya. Kalau kita kan gitu. Lagi susah-susahnya ditawarin istri gratis. Masya Allah, rezeki anak soleh. Dapat setengah harta, rezeki anak soleh. Ini yang soleh beneran tidak terima. Yang soleh beneran tidak terima.
Dia punya kemampuan, dia bilang, tunjukkan saya di mana pasar, saya akan jualan. Ternyata benar, dia punya penghasilan, kemudian nikah dengan wanita Ansariyah. Dan ini luar biasa sifat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Jadi saudagar kaya raya, bukan lagi miskin, jadi sangat kaya raya. Nah, di antaranya Rasulullah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dari Muhajirin. Tapi Muhajirin bukan dari Mekah, tapi dari Persia. Tapi dia termasuk Muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah. Dipersaudarakan dengan Abu Darda, yaitu Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu taala. Maksudnya apa? Karena orang Muhajiri ini, kalau Muhajirin jamak, kalau mufrad sendiri namanya Muhajiri. Sang Muhajiri ini kasihan, dia enggak punya teman, dia punya sanak saudara, sehingga harus ada orang yang khusus memperhatikannya. Siapa mau ingin ngobrol, ingin mungkin berkeluh kesah atau suka duka, masalah ekonominya, harus ada yang memperhatikan secara spesial. Kalau Rasulullah bilang secara umum, mungkin nanti kurang perhatian. Tapi kalau kamu sama ini, itu kan ada perhatian khusus sehingga target untuk diperhatikan tercapai. Ini metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kuatnya tali persaudaraan sampai di awal-awal itu berlaku hukum waris. Siapa yang mati di antara mereka akan mewarisi yang lainnya. Tapi kemudian dimansuhkan ulul arham dengan ayat bahwasanya yang mewarisi cuma adalah yang kerabat, ya sebagian dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun yang dipersaudarakan secara ukhuwah, tali ukhuwah tadi tidak, karena tidak sampai pada derajat nasab, ya. Akhirnya mereka dipersaudarakan, awalnya ada hukum waris kemudian dibatalkan. Tapi tetap mereka saling bersaudara dengan persaudaraan khusus. Di antara orang-orang yang dipersaudarakan secara khusus adalah Salman Al-Farisi, yaitu dari Persia, dengan Uwaimir Al-Ansari, yaitu Abu Ad-Darda. Sehingga ketika mereka bersaudara khusus ada kedekatan khusus. Maka ada saling kunjungan, ya, karena mereka khusus. Suatu hari Abu Darda fazara Salman Abu Darda. Salman Al-Farisi menziarahi rumah Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabaddilatan, maka Salman melihat Ummu Darda pakaian yang tidak rapi, itu pakaian kerja. Padahal kebiasaan dahulu sahabiat kalau suaminya di rumah mereka pakai pakaian yang siap menyambut kedatangan apa? Suami. Itu pakaian yang baik. Tapi ini pakaian mungkin compang-camping, pakaian mungkin enggak rapi atau agak kotor-kotor, ya, seperti pakaian orang dapur, ya. Maka Salman heran, ya. Padahal suaminya sedang tidak bersafar. Yang dahulu para wanita sahabiat mereka berias untuk apa? Suami. Ini suaminya lagi tidak safar, kenapa pakaiannya seperti ini, ya? Ya. Tidak seperti sebagian wanita kalau suaminya bersafar baru pakaiannya rapi. Kalau suaminya pulang pakaiannya compang-camping, ya, ini kembali. Kalau sama tidur sama suami muka amburadul. Ya. Tapi kalau mau keluar rumah berhias setengah jam di depan cermin. Bukan buat suami, buat orang lain. Ini kasihan suaminya. Kasihan apa? Suaminya. Yang menikmati kecantikan istrinya orang lain. Seharusnya wanita kalau keluar cuek aja. Kalau sama suami baru perhatian. Harusnya demikian. Makanya ketika Salman Al-Farisi melihat kondisi Ummu Darda, yaitu Khairah bintu Abi Hadrat, ya. Namanya ini Abu Darda punya istri dua-duanya dikenal dengan Ummu Darda. Ini Ummu Darda Al-Kubra, kemudian ada Ummu Darda As-Sugra. Ngerti atau tidak Bapak-bapak? Jadi enggak apa-apa punya istri kunyahnya sama, ya. Dua. Ummu Darda, tapi satu dikenal Ummu Darda Al-Kubra, satu Ummu Darda As-Sugra. Yaitu senior dan apa? Junior. Jangan menghayal, udahlah. Terima yang ada, bersyukur, ya. Dan macam-macam, ya. Baik. Jadi ternyata pakaian dia tidak rapi, maka Salman Al-Farisi bertanya, "Masya Nuki?" Dia pertanyaan sopan, ada apa gerangan? Mesti tidak biasa. Tidak bilang kenapa baju begini, cukup Masya Nuki. Karena dia punya hak untuk tahu, karena dia disaudarakan dengan siapa? Abu Darda. Bukan berarti dia kepo urusan orang, enggak. Dia memang berhak karena dia apa? Saudara, dipersaudarakan secara khusus. Yang harus saling perhatian, sebagaimana Abu Darda perhatian sama dia juga perhatian sama Abu Darda. Itu tujuan persaudaraan. Ya, ini bukan kalau mungkin ngapain urusan orang kita kepo, enggak, tapi dia ingin tahu karena dia memang sudah dipersaudarakan secara khusus sehingga ada syarat dan ketentuan berlaku gampangannya.
Syarat itu berlaku ketika dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, "Ma sya'nuki?" Ada apa gerangan? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Maka istri yaitu Ummu Darda berkata, saudaramu yaitu Abu Darda tidak punya keperluan terhadap dunia. Subhanallah, perkataan yang sangat lembut. Dia tidak ngeluh-ngeluh. Ya ini keluhan dengan isyarat. Dia tidak bilang suamiku enggak butuh wanita. Enggak, ini maksudnya demikian. Sebenarnya maksudnya kandungannya suamiku tidak butuh dengan apa? Wanita. Tapi sebenarnya bagaimana Ummu Darda mengucapkan kata yang halus, akhuka. Dia tidak bilang suamiku, dia bilang saudaramu, yaitu yang telah dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu hajat ila dunya, tidak butuh dengan dunia, maksudnya saudaramu sangat hebat dalam ibadah. Ibadah melulu maksudnya. Ya, jadi dalam kalimat tersebut ada nilai pujian tapi ada sindiran. Bayangkan orang bilang dia tidak butuh dunia. Pujian atau celaan? Pujian lah. Ini tidak butuh dunia dia. Masya Allah. Sebenarnya kan kalimatnya pujian, ya enggak? Si fulan tidak butuh dunia, artinya dia ibadah, rajin ibadah, tidak mikir dunia. Tetapi di balik pujian tersebut ada sindiran. Maksud saya, Ummu Darda milih kata-kata yang pas. Dan itu nanti kita sebutkan lagi dalam istri yang lain, istri sahabat, istrinya Abdullah bin Amr bin As. Mereka kalau menyindir suaminya dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Tidak juga ceplas-ceplos. Alah, si Abu Darda. Enggak. Iya, enggak. Itu kalau kita mungkin gitu. Ini enggak, dia tidak kata-kata kasar, bahkan dia bilang saudaramu tidak butuh apa? Dunia. Ya, ini sepertinya pujian, tapi Abu Salman ngerti ini sindiran luar biasa. Maksudnya bagaimana para wanita dahulu menjaga apa? Kata-kata. Berarti adab yang tinggi di kalangan mereka. Sopan santun ada di kalangan mereka. Dan para ulama mengatakan adab itu menunjukkan akal seseorang. Makanya Allah ketika menegur orang Arab Badui, Rasulullah sudah masuk rumah, waktunya istirahat, mereka bilang, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluar dong temui kami. Keluar dong temui kami. Padahal Rasulullah sudah masuk. Rasulullah sudah tadi ketemu dengan tamu-tamu, saatnya istirahat, dan mereka nunggu dulu. Tapi mereka bilang, "Rasulullah waktu istirahat, keluar temuin kami." Temuin kami. Maka Allah mengatakan, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, sungguhnya orang-orang menyeru-nyeru engkau dari luar rumah, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai kau keluar, lebih baik bagi mereka. Ya Allah mengatakan kebanyakan mereka tidak berakal. Harusnya kan orang ngerti bahwasanya ini waktunya istirahat. Menunjukkan adab itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Dia peka, dia ngerti kondisi, dia tahu bagaimana cara masuk, bagaimana cara berbicara, bagaimana menghadapi permasalahan. Itu namanya orang cerdas. Orang cerdas ya. Cerdas bukan berarti ngitung matematika pintar semua, bukan itu ya. Ada orang cerdas gitu tapi bahlul dalam urusan apa? Dalam urusan adab dan sopan santun. Enggak. Maka lihatlah bagaimana Ummu Darda ketika menyampaikan dengan kata-kata yang santun. Ketika akhuka Abu Darda. Saudara Abu Darda, laisa lahu hajatun ila dunia, tidak butuh dunia. Tapi Salman ngerti. Maksudnya dia tidak butuh saya, ngapain saya berhias-hias kalau toh tidak didatangi, gampangannya demikian. Ya. Dan itu bagus, seperti kesopanan itu harus kita jaga. Misalnya, mohon maaf, kita kemana? Mau ke belakang. Ke belakang mana? Ya udahlah, mau ke belakang udah ngerti, jangan ke belakang mana. Ya. Ke belakang, orang ngerti bahasa yang halus ya. Au jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa. Ketika Allah berbicara, au jaa ahadum minkum minal gha'it. Gha'it itu apa? Tempat rendah. Ketika salah seorang dari kalian datang dari tempat rendah, maksudnya habis buang air besar. Tapi Allah tidak pakai bahasa kasar jika kalian habis BAB, enggak. Allah mengatakan dan salah seorang datang dari tempat yang rendah, maksudnya setelah buang hajat. Kemudian jima, Allah mengatakan Allah mastumun nisa, atau kalian menyentuh. Tidak menggunakan kata jima, maksudnya demikian sopan santun, adab itu perlu dalam berbicara. Ajarin sama anak-anak, ngomong jangan kasar-kasar gitu. Jangan vulgar gitu, bicara. Dan itu kalau orang ngerti begitu, dia akan secara tidak langsung belajar kesopanan. Dia akan peka, dia ngerti, oh ini tidak pas. Jadi hal kecil, tapi kalau ngomongnya kasar langsung vulgar itu nanti kelihatan berdampak pada adab kesehariannya. Berdampak pada adab keseharian. Ini
sunnah dari ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga para sahabat. Maksudnya ini bagaimana Ummu Darda jawabnya demikian. Nanti akan datang, saya katakan tadi, akan datang dari istrinya Abdullah bin Amr al-As juga kata-kata yang dengan kiasan. Baik. Fajar Abu Darda, maka Salman nungguin Abu Darda. Dia mau menyelesaikan permasalahan karena kawan ini punya masalah keluarga, dan sebagai saudara dia berusaha ikut campur. Menurut dia bisa, dan dia tahu Abu Darda tidak akan menolak ya. Itu tentunya untuk kepo, untuk nimbrung, kita harus juga tahu situasi dan kondisi. Apakah orang ini memang menerima kalau kita kepoin, kalau kita nimbrung, kalau kita ikut campur? Ada orang nggak mau terima. Kalau nggak terima ya jangan kita kepo. Dia saja sama, ngapain kau urusan saya? Dia marah-marah ya sudah. Kan tujuan nasihatnya agar bisa bermanfaat. Tapi Salman ngerti bahwa Abu Darda memang mau diurusin, dan dia punya hak untuk ngurusin nimbrung dalam urusan rumah tangga Abu Darda. Maka datang Abu Darda, fasana alahu ta'aman, dan Abu Darda memuliakan tamu, ada pengunjung, dia bikinkan makanan buat Salman. Faqala lahu kul, kata Abu Darda, wahai Salman silakan makan. Fa inni shaim, adapun saya puasa. Bayangkan siang hari puasa. Gimana mau datangi istri siang hari puasa, malam salat malam, pada Isya sudah salat malam sampai subuh. Kapan datangi istri? Fa ini shaim. Jadi Abu Darda ingin cek langsung problemnya apa, dan sebenarnya dia tidak langsung, perhatikan sini, Salman ingin cek langsung. Lihat, Salman tidak langsung nasihati, kamu ngapain sih, suami kok pulang nggak perhatian sama istri? Enggak, dia pingin cek langsung. Makanya dia sengaja mau tidur di rumahnya Abu Darda, tidak buru-buru. Ya, sekarang dia sudah mendengar info isyarat dari istrinya Abu Darda. Dia ingin lihat langsung bagaimana real, yang nyata bagaimana kondisi Abu Darda. Maka ternyata benar, ketika siang hari Abu Darda puasa. Abu Darda siapkan makanan kepada tamu, dan dia mengatakan silakan kau makan, adapun saya sedang puasa, minta uzur, tidak ingin batal. Apa kata Salman sengaja? Ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Saya tidak bakalan makan sampai kau juga berbuka. Terpaksa fa'akala. Ini boleh membuka puasa karena tamu. Ya. Akhirnya dia buka puasa. Baik. Falamma kana al-lail, ternyata Salman tidur di situ. Pengen ngecek langsung. Ini siang jelas. Gimana mau datangi istri? Siang tiap hari puasa. Falamma kana al-lail, tatkala malam hari, dhahaba Abu Darda yakum. Baru awal malam Abu Darda sudah bangun salat malam. Faqala lahu, Salman berkata, "Nam." Tidur, jangan dulu, tidur dulu. Fanama, tidur lagi. Tsumma dhahaba yakum, ketika dia terbangun lagi tengah malam, pengin salat lagi. Kata Salman Al-Farisi, "Nam." Belum, tidur lagi. Falamma kana min akhiril lail, tatkala sudah sepertiga malam terakhir, sudah waktu sahur di akhir malam, qala Salman malah bilang, "Kum, sekarang waktunya baru salat. Qumil an, sekarang baru salat." Fa shallaya jami'an, mereka pun berdua salat bersama. Boleh kadang-kadang salat malam berjamaah boleh, kalau ada tamu pengin bareng-bareng boleh saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam bareng bersama sebagian sahabat, di antaranya bersama Hudzaifah, kalau enggak salah bersama Anas atau Ibnu Abbas. Ya, beberapa kali Rasulullah SAW salat malam bersama sebagian sahabat. Datang dari riwayat Allah alam kesahihannya dengan istrinya, yaitu Saudah misalnya. Kemudian setelah itu faqala lahu Salman, ini sebelum salat subuh. Setelah salat malam, Salman saatnya sekarang dia nasihati, karena bukti sudah terkumpulkan. Dia sendiri, dia sudah lihat kenyataannya. Maka dia berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan badanmu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah, dan berikanlah hak pada masing-masing pemiliknya. Dia nasihati. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Darda mendengar, tapi dia harus cross check. Apa dia salah atau Salman yang salah? Karena dia melakukan tersebut tidak niat menzalimi istrinya, dia melakukan tersebut ibadah yang banyak, itu yang dia pahami. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dia salat subuh bersama Nabi, langsung fadzakara dzalika lahu, kemudian diceritakan tentang kejadian dia. Salman bilang begini, mereka puasa suruh berbuka, salat malam suruh tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shadaqa Salman." Salman benar. Maka ini takrir
dari Nabi itu pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini Abu Darda sangat semangat beribadah, sangat semangat beribadah dan dia merasakan kelezatan dalam ibadah tersebut sampai lebih lezat ibadah daripada bersama istrinya. Luar biasa. Lebih lezat beribadah daripada bersama istrinya. Artinya apa sih dunia yang paling menyenangkan? Dunia paling menyenangkan bersenang-senang sama istri. Ya. Tetapi bagi dia ada kelezatan yang lebih indah yaitu puasa dan solat malam. Sehingga istrinya jadi korban. Jadi korban. Maka Salman menasihati bahwasanya Islam yang benar bukan begitu. Islam yang benar itu seimbang. Bahwasanya masing-masing punya hak harus ditunaikan. Kapan kita berlebihan dalam porsi sebagian hak, maka porsi yang lain akan jadi tumbal. Maksudnya semuanya ada proporsional. Kalau istilah kita ya, masing-masing ada porsinya. Kapan kau berlebihan dalam salat malam, istrimu jadi tumbal. Kapan kau berlebihan dalam salat puasa sunnah, istrimu jadi tumbal. Ada hak yang lain. Demikian juga hak badanmu juga jadi tumbal. Maka Salman Al-Farisi bagaimana dia ngecek dulu, dia cross check dan dia sudah setelah dilihat situasi kondisi ternyata benar seperti yang diisyaratkan oleh Ummu Darda, maka dia pun menasihati. Cara dia nasihati, dia buka dengan hak Allah, hak jasad, baru hak istri terakhir. Jadi sangat halus. Ya. Jadi kalau dia bilang, sungguhnya istrimu punya hak, ini berarti ada, kok tahu-tahu ngomong apa? Hak istri. Tapi Salman sangat halus dia bilang, inna li rabbika alaika haqqan. Allah punya hak. Wa li jasadika alaika haqqan. Badanmu juga punya hak untuk istirahat. Dalam riwayat yang lain, wa li zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Ya. Kemudian baru istrinya, wa li ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Fa'ti kulli haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Dan ini dalil bahwasanya Islam adalah agama yang menggabungkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasad. Ya. Saya pernah ketemu dengan sebagian penganut agama lain. Saya tidak ingin sebutkan, tapi saya diundang makan sama dia. Kemudian dia buka dua buffet ya. Yang satu buffet haram, yang satu buffet halal. Dia bilang, Ustaz jangan situ Ustaz, itu bagian haram, sini bagian halal. Kata saya makan sama dia, saya ngobrol. Kemudian mulai kita bicara. Saya bilang, bisakah kamu menjalankan agamamu 100% murni? Dia nggak bisa. Kalau ingin menjalankan agama kita, ya harus benar-benar meninggalkan dunia. Itu bertapa dengan sekian lama, kemudian kita dalam Islam, siapapun bisa menjalankan agama dengan sempurna. Apakah dia raja, apakah dia sebagai pekerja, apakah sebagai pegawai, dia bisa menjadi pelaksana Islam yang sempurna. Karena Islam ketika mengajarkan dengan proporsional, itulah keindahan apa? Islam. Bukan hanya memperhatikan rohani, kemudian jasad tidak diperhatikan. Atau sebaliknya, hanya materialistis, kemudian rohani tidak diperhatikan. Tetapi semuanya diperhatikan, masing-masing punya hak. Dan ketika kita menjalankan hak jasad, hak istri pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah meletakkan pahala pada aktivitas duniawi kita. Seorang presiden kalau menjalankan tugas sebagai presiden yang adil, dia dapat pahala banyak. Seorang menteri pun demikian. Seorang kepala rumah tangga, seorang istri ketika ngurus rumahnya, ngurus anak-anaknya, ngurus suaminya, dia dapat pahala. Sehingga pahala bukan cuma puasa sunnah, bukan cuma salat malam, bukan cuma baca Quran. Dan ini indahnya Islam, sehingga Islam sempurna bisa dikerjakan oleh siapapun. Bahkan seorang budak, dia bisa menjalankan Islam secara sempurna ketika dia bertugas sebagai budak dengan budak yang baik. Oleh karena bisa jadi antara majikan dengan pembantu, pembantunya lebih afdal di sisi Allah daripada majikannya. Bisa atau tidak? Bisa saja, bisa saja. Ya. Oleh karenanya inilah keindahan Islam, sehingga Salman menjelaskan bahwasanya siapa yang berlebihan dalam satu porsi ibadah akan menumbalkan yang lain. Dan ini juga dalil bahwasanya ibadah bukan ikut perasaan. Kayaknya saya nyaman nih kalau sholat malam terus dari awal nyaman. Ini bukan masalah nyaman, kau punya kewajiban yang lain. Ada orang saya pengen dakwah, tidak pulang-pulang, nyaman. Ya, masalah nyaman. Ya. Istrimu kau tinggalkan. Saya pernah ada seorang wanita ngeluh sama saya tentang suaminya. Dia bilang, Ustaz, suami saya ini sampai berbulan-bulan ninggalkan saya. Katanya berdakwah. Saya bilang, ibu nasihati. Mas, saya juga butuh senyumanmu, saya juga butuh kemesraanmu, saya juga butuh pelukanmu. Kata istrinya pada saya sudah nasihati Ustaz. Kata dia, kamu harus sabar. Dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar 27 tahun. Oh.
Kalau gitu repot, ini baru 3 bulan, 4 bulan sudah protes. Nabi Ibrahim 2 tahun, 27 tahun. Oh, dari mana perkata, saya juga nggak tahu itu. Saya bilang, ya Allah, Nabi Ibrahim khusus. Allah perintah secara apa? Khusus, karena ada tujuan. Dan kamu yang perintahkan, kamu siapa suruh? Kasihan ya. Jadi ibadah bukan kita nyaman, saya nyaman, jauh dari rumah, jauh dari istri, sibuk baca Quran. Enggak, ya kau punya kewajiban, kalau enggak jangan kawin. Kalau kau kawin ya ada peraturan, ada ngurus anak, ada ngurus istri. Ada juga gitu, dia pergi berdakwah, kemudian dia matikan HP. Memang tawakal, nanti istri ada yang ngurus. Ternyata benar istrinya ada yang ngurus. Istrinya sakit, tetangganya yang ngurusin semua. Ini nyata, ini saya bicara nyata. Yang ngurusin apa? Tetangganya. Kan enggak benar seperti itu. Maka seorang harus tahu ketika dia sebagai seorang muslim yang sejati, masing-masing ada porsinya. Ada anak diurus, istri diurus, kerabat silaturahmi gimana caranya. Bukan kemudian mau jadi wali, masuk dalam gelap-gelapan rumah, kemudian dalam goa tidak boleh pakai lampu 4 bulan. Ini wali apa ini? Wali murid mungkin. Ya. Kapan sholat berjamaah? Kapan sholat Jumat? Kalau masuk dalam goa 40 hari, 4 bulan, ya. Menghalalkan yang haram, tidak boleh makan kecuali yang putih-putih saja, ya. Nasi putih, air putih, tempe putih nggak boleh digoreng. Ya, sejak kapan gorengan haram ya, akhi? Jadi maksudnya ini semua bukan dari Islam. Islam ngajarin gitu. Lihat Islam itu profesional. Makanya kalau ada aneh-aneh sufi-sufi ente mau bikin Islam baru. Apa Islam seperti ini? Apa Nabi ngajarin kau begini? Lihat para sahabat, bagaimana mereka bisa buka dunia, bagaimana bisa berjuang, bagaimana bisa menguasai dunia. Bukan dengan sembunyi di goa 4 bulan tidak keluar-keluar. Bertapa di mana? Tidak. Mereka berjihad, punya anak istri, mereka bekerja, mereka berjalan sebagai seorang manusia yang punya tugas berat. Baru kemudian Islam jaya. Islam jaya. Kita sudah singgung pada pertemuan lalu ketika ada yang mengatakan saya tidak mau nikah, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, saya paling bertakwa kepada Allah, wa ana atazawwaju nisa. Sementara saya nikahi para wanita. Bukan satu, saya nikahi para wanita. Saya lebih bertakwa kepada Allah. Bukan berarti kalau mau bertakwa harus tidak punya istri. Ingat jomblo ya. Taib. Jadi kata Nabi SAW, sadaqa Salman. Benar Salman. Maka seorang harus seimbang, jangan berlebihan pada satu porsi sehingga menumbalkan porsi yang lain. Tapi kita lanjutkan. Hadis terakhir pada hadis yang panjang. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi ada sahabat namanya Abdullah banyak. Ada yang suka meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Mas'ud, ini yang senior. Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Kemudian adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita bilang bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Itu dua. Semoga Allah meridai dan meridai bapaknya. Kemudian adalah Abdullah bin Abbas. Ini juga radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena Ibnu Abbas juga sahabat, bapaknya juga Al-Abbas juga sahabat ya. Satunya Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada yang lain tapi tidak meriwayatkan banyak hadis seperti Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib ya. Tapi yang terkenal 4 ini yang sering meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Bahkan Abdullah bin As ini riwayatnya sangat banyak. Sampai datang dalam sebagian riwayat kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, "Makana ahadun aktsar hadisan an Rasulullah sallam minni illa Abdullah bin Amr bin As wa kana yaktub wa la aktub." Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia nulis, aku enggak nulis. Jadi Abu Hurairah mengandalkan hafalannya karena Nabi pernah mendoakan dia supaya dia tidak lupa. Tetapi Abdullah bin As dia tulis sehingga dia juga banyak minal muksirin, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian di antara keutamaan Abdullah bin Amr bin As, dia masuk Islam sebelum bapaknya. Bapaknya Amr bin As masuk Islam belakangan. Ya, entah tahun ke-7 atau tahun ke-8, pokoknya belakangan Hijriyah.
Anaknya masuk Islam terlebih dahulu, ya. Anaknya masuk Islam terlebih dahulu, ya. Maka Abdullah bin Amr bin As Abu Muhammad berkata, "Ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul." Kata dia, dikabarkan kepada Nabi, sampai kabar kepada Nabi, itu Nabi dikabarkan bahwasanya aku berkata, "Wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu." Saya pernah bersumpah, demi Allah, aku akan senantiasa puasa setiap hari dan aku akan salat malam setiap malam selama hidupku. Saking ibadahnya luar biasa. Pokoknya puasa tiap hari, salat malam tiap hari. Maka ini sampai kepada Nabi dan Nabi tidak cuek. Nabi kalau ada berita dia nasihun amin, adalah seorang nasih, ingin yang terbaik bagi umatnya, bagi para sahabatnya. Sudah pernah sampai kita kabarkan pengajian sebelumnya ketika ada yang mengatakan aku tidak akan nikahi wanita, aku akan salat malam tidak tidur, aku akan puasa setiap hari. Rasulullah tegur mereka. Itu dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Maz'un, dan kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As. Saya lupa, 3 orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya ini sampai kepada Nabi berita, aku pernah berkata demikian. Ya, dinukil kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata kepada aku, "Anta alladzi qulta dzalik." Kau telah mengatakan demikian ya. Faqultu lahu, "Qad qultuhu bi abi anta wa ummi Rasulullah." Benar, aku telah mengucapkannya. Ngaku. Kabar sampai Rasulullah, kau tadi mengatakan demikian. Kata Abdullah bin Amr bin As, benar. Faqala fa innaka la tastati'u dzalik. Kata Nabi, kau tidak bakalan mampu melakukannya. Mana puasa tiap hari, salat malam tiap malam. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbuka. Wa nam wa qum, jangan salat malam dari awal sampai subuh. Tapi tidurlah dan bangunlah. Kemudian Rasulullah kasih solusi yang mudah. Subhanallah. Ini saran dari Nabi. Kalau saran dari Nabi terbaik atau tidak? Terbaik. Nabi mengatakan yang sangat mudah. Akhirnya nanti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menyesal karena tidak mengambil saran Nabi. Kata Nabi, "Wasum minasyahri thalathata ayyam." Berpuasalah sebulan 3 hari aja. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Sungguhnya pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kau puasa 3 hari dalam sebulan seperti satu bulan. Karena 3 kali 10 30. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa dzalika mithlu siyamid dahri." Dan kalau kau tiap hari, tiap bulan puasa 3 hari, tiap bulan 3 hari, tiap 3 hari, maka kau seperti puasa setahun penuh. Kalau berarti selama-lamanya kau puasa, akan tiap hari kau puasa. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Cuma 3 hari sebulan." Kata Rasulullah SAW, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau kau memang semangat, kata Rasulullah, puasa sehari, berbuka 2 hari. Ini juga boleh. Jadi ada di antara puasa 3 hari sebulan, lebih tinggi lagi, puasa sehari, buka 2 hari. Ini jarang orang lakukan. Biasanya orang 3 hari sebulan atau puasa Daud. Ya. Di antara puasa Daud dan puasa 3 hari sebulan, ada puasa sehari, berbuka 2 hari. Kata Nabi, silakan kau berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Kata beliau, aku lebih mampu daripada Rasulullah. Cuma kata Rasulullah SAW, "Fasum yauman aftir yauman." Kalau gitu puasa sehari, berbuka sehari. Fadzalika siyamu Daud. Inilah puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam. Ini puasa yang paling terbaik. A'dalus siyam maksudnya puasa yang terbaik. Wa fi riwayatin dengan lafal afdal. Wa huwa afdalus siyam. Ini puasa yang paling afdal. Faqultu, aku berkata, "Fa inni utiku afdala min dzalik." Saya mampu lebih daripada Rasulullah. Lebih dari puasa sehari, berbuka sehari. Saya mampu tiap hari puasa. Kata Rasulullah SAW, "La afdala min dzalik." Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Ini puasa terbaik ini. Sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian kata setelah itu Abdullah bin Amr bin As sudah tua. Ternyata puasa setiap hari repot. Dia berkata, "Wala an akuna qabiltu thalathata ayyam al-ayyama allati qala Rasulullah sallam ahabbu ilayya min ahli wa mali." Seandainya waktu itu saya terima tawaran Nabi puasa 3 hari setiap bulan,
seandainya saya terima waktu itu, lebih saya sukai daripada keluargaku dan hartaku seluruhnya. Cuma qadarullah dia tidak terima waktu itu. Coba kalau dia terima, iya Rasulullah, kan sudah. Rasulullah tidak menawarkan kecuali yang terbaik. Sudah ringan, pahalanya banyak. Tapi sekarang dia susah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail." Bukankah, benarkah aku telah dikabarin kau puasa sunnah, puasa tiap hari dan malam suntuk salat? Qultu bala ya Rasulullah, benar. Kata Abdullah bin Abbas, benar Rasulullah. Qala fala taf'al, kata Nabi jangan kau lakukan. Sumu aftir, berpuasalah dan berbukalah. Wa nam wa qum, tidurlah dan salat malamlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sungguhnya jasadmu punya hak, subhanallah. Sama seperti perkataan siapa Salman. Yang butuh istirahat, yang dari badai shalom salat malam sampai subuh. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Sungguhnya matamu juga punya hak, ya akhi. Ini yang mata kasih Allah, bukan kau bikin sendiri. Yang kasih siapa? Allah harus dijaga. Dia punya hak untuk istirahat. Dia punya hak untuk istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, untuk kau obrolin ya. Kalau sekarang jomblo enggak punya hak, enggak ada masalah. Istrinya enggak ada. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamumu juga punya hak. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam. Sungguhnya cukup bagimu, perhatikan Nabi. Cukup bagimu untuk puasa sebulan 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Fa inna dzalika siyamud dahri, dan itu sama seperti puasa setahun penuh atau puasa seumur hidup. Fasyadattu, kata Abdullah bin Abbas, saya memaksakan diriku. Saya bilang saya lebih kuat. Akhirnya saya ingin puasa tiap hari. Fashuddida alaihi, akhirnya aku pun berat sendiri. Aku pun susah sendiri. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Ketika Rasulullah tawarkan 3 hari, kata dia, Rasulullah saya punya kekuatan. Kata Rasulullah SAW, sum siyama nabiyillahi Dawuda wala tazid alaihi. Puasalah seperti Nabi Daud. Jangan kau tambah lagi, yaitu sehari berbuka, sehari puasa. Qultu wa ma kana siyamu Daud. Kata Abdullah bin Abbas, apa itu puasa Daud? Kata Nabi, nisfud dahri, yaitu setengah tahun. Karena sehari berbuka, sehari berpuasa. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabir, maka Abdullah bin Abbas setelah tua dia berkata, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dulu saya terima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal. Tadi memang saya paksakan dia, akhirnya saya capek sendiri, susah. Dan dia ingin komitmen, akhirnya susah sendiri. Ketika dia sudah tua, dia puasa Daud sudah susah. Karena dia akhirnya puasa Daud dan sudah susah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah. Ternyata bukan cuma puasa aja, baca Quran juga luar biasa. Kata Nabi, bukankah telah sampai kabar kepadaku, ternyata kau puasa setiap hari dan ternyata semalam kau khatamkan Quran dalam semalam. Kata dia, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalika ilal khaira. Saya melakukannya, saya tidak berharap kecuali kebaikan. Kata Rasulullah sallam, fasum sauma nabilah Daud. Berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Nabi Daud adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata lagi, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Tahatamkan Quran setiap bulan. Ini di antara dalil bahwasanya kita boleh setiap hari 1 juz. Kalau kita mau bagi sebulan 30 hari, silakan ya. Sehari sejuz boleh ya. Sesemampu kita. Rasulullah tawarkan, ini tawaran paling baik yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap kita. Sehari 1 juz ya. Kecuali hari-hari tertentu seperti Ramadan kita boleh banyak. Tapi kalau selain Ramadan kita boleh sehari 1 juz. Karena kata Rasulullah SAW, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Hatamkan Quran setiap bulan. Qultu ya Nabi Allah, Inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Qala faqra'uhu fi kulli 20. Kalau gitu khatamkan Quran setiap 20 hari. Setiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dhalik. Kata dia, ya Rasul, saya lebih mampu daripada ini. Rasulullah mengatakan faqra'uhu fi kulli 10. Bacalah setiap 10 hari khatam Quran. Berarti satu hari 3 juz. Qultu ya Nabi Allah,
Inni utiku afdal min dzalik. Saya mampu lebih daripada ini, subhanallah. Kalau kita, mungkin Nabi bilang sebulan khatam Quran. Bisa 2 bulan enggak ya Rasulullah? Kalau kita. Yang penting pahalanya sama ya Rasulullah. Subhanallah. Ini dia enggak. Rasulullah bilang sekian, mau lagi. Luar biasa semangat ibadahnya, luar biasa ini Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah SAW, faqra'uhu fi kulli sab'in wa la tazid ala dhalik. Paling terakhir 7 hari khatam. Jangan lebih daripada itu. Fasyadatu fashuddida alayya, aku ternyata maksakan diriku, akhirnya aku susah sendiri. Kata siapa? Abdullah bin Amr al-As. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Ya. Kau tidak tahu, bisa jadi umurmu panjang. Maksudnya kalau kau sudah umur panjang, udah tua, susah nanti. Susah nanti. Maka Rasulullah ingin kalau seorang bisa komitmen dari muda sampai tua dengan ibadah yang terus, itu lebih Allah sukai. Dan ternyata umurnya panjang. Qala fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah aku berumur panjang sebagaimana yang Nabi ucapkan. Falamma kabirtu wadidtu anni qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya tua, saya berangan-angan seandainya dulu saya menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna liwaladika alaika haqqan. Sungguhnya anakmu juga punya hak. Jadi yang hak perhatikan banyak. Kata Nabi tadi, jasad punya hak, mata punya hak, tamu punya hak, istri punya hak, anak juga punya hak. Banyak hak harus diperhatikan. Wa fi riwayatin la siyama man shamal abad. Salasan, tidak ada puasa bagi orang yang puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Ini maksudnya kalau terus-terusan, tapi kalau ada hari tertentu seperti Ramadan tiap hari, seperti puasa 6 hari Syawal boleh tiap hari, puasa 9 hari Dzulhijjah juga boleh tiap hari. Ini puasa misalnya 3 hari Asyura 9 dan 10 boleh 2 hari berturut-turut, itu namanya puasa yang ada sebabnya. Seperti puasa kafarah 2 bulan berturut-turut juga boleh ya. Ya, seperti puasa kafarah sumpah, puasa 3 hari juga boleh. Tapi secara umum tidak boleh puasa tiap hari kalau tidak ada sebab. Kata Rasulullah SAW, tidak ada puasa bagi orang yang puasa setiap hari selama-lamanya, enggak ada. Wa fi riwayatin, bahkan 3 kali Nabi ulangi. Wa fi riwayatin, kata dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ahabbus siyami ila Allah taala siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus salati ila Allah taala salatu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah salat yang paling dicintai Allah, salatnya Daud. Bagaimana salatnya malam Nabi Daud alaihissalam? Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur dulu setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Jadi beliau bagi malam jadi 3. Setengah malam buat tidur, sepertiga malam buat apa? Salat, seperenam malamnya lagi buat tidur. Ini boleh. Ini cara Nabi Daud. Nabi Daud gitu. Jadi tidur, salat, tidur lagi. Kalau Nabi tidak. Nabi SAW tidur, nanti baru di akhir malam salat sampai subuh. Tapi Rasulullah berbaring ketika azan subuh. Boleh, dua-duanya boleh. Ya, boleh sesuai kemudahan. Manfaatnya kalau model Nabi Daud, bangun, salat, tidur lagi, subuh seger. Ya. Ya, karena sudah sempat istirahat. Tapi kalau lanjut tengah malam akhir sampai subuh biasanya agak ngantuk-ngantuk ya. Masing-masing punya jalan secara sendiri-sendiri ya. Cara sendiri-sendiri. Bebas saja. Kalau sebagian kita setengah malam tidur, sepertiga malam tidur, seperenam tidur lagi. Bangun tengah malam lihat jam, tidur lagi masih panjang. Sudah setengah malam lewat. Sepertiga malam bangun lagi. Masih panjang tidur lagi. Baru sampai azan subuh baru bangun dengan semangat. Ya. Kemudian wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman, dan Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Wala yafirru idza laqa, dan dia tidak kabur ketika bertemu dengan musuh. Wa fi riwayat yang lain, kita habiskan hadisnya. Qad qala, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ankahani abi, ayahku yaitu Amr bin Al-As menikahkan aku dengan imra'atan dzata hasab, dengan seorang wanita yang punya kedudukan. Ada yang mengatakan wanita Quraisy, wanita Quraisyah, imra'atun Quraisyah. Itu punya nasab yang tinggi. Wa kana yata'ahadu kannatahu, dan bapakku sering ngecek-ngecek mantunya, tanya-tanya. Dia nikahkan sama Abdul Nas, dia ngecek-ngecek mantunya.
Fayas'aluha an ba'liha, maka dia tanya kepada mantunya tersebut tentang suaminya, maksudnya tentang aku maksudnya. Jadi Amr bin As mengatakan, ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita dari Quraisy. Ayahku sering ngecek-ngecek tentang wanita tersebut. Nanya wanita tersebut tentang suaminya. Maksudnya suaminya siapa? Ya saya maksudnya. Jadi tanya tentang anaknya. Fataqulu lahu, perhatikan sini. Bagaimana kata-kata lembut dari istrinya Abdullah bin Amr bin As. Bahwasanya ternyata Abdullah bin As saking rajin ibadah, dia seperti Abu Darda. Ternyata tidak juga mendekati apa? Istrinya. Apa kata istrinya? Ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainahu. Kata dia, sebaik-baik lelaki suamiku. Dia tidak bilang suamiku, dia bilang sebaik-baik lelaki adalah seorang lelaki yang tidak pernah meletakkan kasur buatku dan tidak pernah membuka tiraiku. Tapi dia bilang sebaik-baik apa? Artinya rajin ibadah. Rajin ibadah sampai tidak sempat meletakkan apa tempat tidur buatku dan tidak sempat membuka tirai apa kamarku. Kampanye demikian. Sejak kami mendatanginya seperti itu. Dan subhanallah dia tidak pernah ngeluh, ini perempuan. Dia kapan ngeluh? Ketika ditanya oleh mertuanya. Dan dia jawab dengan baik. Sebaik-baik lelaki anakmu rajin ibadah. Saking rajin ibadah tidak sempat buka tirai kamar. Subhanallah, kata-katanya itu baik gitu loh. Kata anakmu kata. nasib apa sebenarnya dapat suami seperti anakmu ini? Waduh, parah anakmu ini. Falamma tala dzalika alaih, dan ternyata masih berlanjut. Ternyata lama Abdullah bin As seperti itu. Apalagi mengatakan sejak kami berumah tangga tidak pernah. Zakara dzalika lin Nabi. Akhirnya ayahku yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu melaporkan kepada Nabi. Jadi Abdullah bin As namanya Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il. Abdullah sahabat, Amr sahabat. Al-As kafir ya. Jadi kakek mereka kan kafir. Taib, maka kata Abdullah tentang ayahnya, karena sudah lama seperti itu, akhirnya dia lapor kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan, ilqani bihi, temukan aku dengan anakmu. Aku pun datang. Dipanggil. Falaqituhu ba'da dzalik, aku pun menemui Nabi setelah itu. Faqala kaifa tasum? Rasul tanya dulu, bagaimana kau puasa? Qultu kulla yaum, tiap hari ya Rasulullah. Tiap hari. Qala kaifa takhtim? Bagaimana kau baca Quran, khatam Quran? Kulla lailah, tiap malam. Luar biasa, kapan dekati istri kalau begini? Coba bagaimana? Puasa tiap hari salat malam, mungkin sambil salat malam dia khatamkan Quran. Luar biasa. Wa dzakara nahwa ma sabaq wa kana yaqra'u ala ba'dhi ahlihi subuh. Akhirnya setelah dia tua, dia menyesal. Seandainya dulu dia menerima tawaran Nabi SAW. Akhirnya setelah dia tua, dia bacakan untuk istrinya 1/7 Quran setiap hari. Alladzi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahari liyakuna akhafa alaihi bil lail. Dan ini caranya Abdullah bin Abbas, dia bacakan murajaah sama istrinya. Dikatakan yaqra'u ala ba'dhi ahlihi, dia bacakan kepada sebagian istrinya, mungkin dia punya istri lebih dari satu, dia bacakan sebagian istrinya 1/7 Quran. 1/7 Quran berapa juz tuh? Bagi aja punya 1/7 Quran. Sehingga dalam 7 hari Quran setelah khatam. Dia baca 1/7 Quran ya. Dibacakan kepada istrinya agar memudahkan dia ketika salat malam. Wa idza arada an yataqawwa, kalau dia pingin kuat puasa, aftara ayyaman wa ahsa, maka dia tidak puasa berhari-hari, kemudian dia hitung berapa hari dia libur puasa, wa shoma mithlahunna, kemudian dia pun berpuasa berturut-turut sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Karahiyata an yatruka syai'an faraka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin merubah komitmen dia, karena ketika Nabi meninggal, ketika dia berhidup bersama Nabi, dia puasanya puasa Daud, ya. Maka dan dia dalam baca Quran 7 hari khatam, dan dia komitmen, dan dia merasa berat, tapi dia komitmen. Maka kalau dia tidak mampu puasa sehari puasa sehari berbuka, maka bagaimana cara Abdullah bin As? Dia caranya dia libur seminggu, dia puasa seminggu. Libur seminggu misalnya, atau dia libur 5 hari, dia puasa 5 hari, sehingga tetap dikatakan puasa Daud. Oleh karenanya para ulama mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan kalau seorang tidak mampu atau dia biasa puasa Daud dan dia komitmen, misalnya ternyata ada libur seminggu, maka dia nanti disusul belakangan. Libur seminggu kemudian
Kalau sudah ada waktu kesempatan dia puasa juga seminggu berturut-turut enggak apa, dan ini masih dihitung sebagai puasa Daud. Jadi kalau tidak mampu puasa sehari berbuka sehari maka boleh digilir langsung rentetan seperti rentetan libur, rentetan puasa. Makanya kalau dia libur dia hitung berapa hari kemudian dia akan puasa sebagai untuk menambal kekurangannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kullu hadhihi riwayat sahihatun, semua riwayat yang sebutkan di atas adalah sahihah. Mu'dhamu fi sahihain, kebanyakan sahihain, Sahih Bukhari Sahih Muslim, wa qalil minha fi ahadima, dan sedikit dari salah satu dari keduanya. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah dua sahabat yang sangat rajin beribadah, luar biasa. Siapa tadi? Abu Darda dan Abdullah bin Abbas, namun ternyata mereka keliru, ya. Tapi lihat bagaimana komitmen Abdullah bin Abbas ketika dia komitmen, dia bilang saya kuat sampai dia tua dia tetap puasa Daud, dan sampai dia tua dia tetap khatam Quran dalam waktu 7 hari. Tapi dia menyesal seandainya dia terima dulu rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin merubah kebiasaan dia karena terakhir dia ketemu Nabi kebiasaannya seperti ini. Maka dia berusaha bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.